Sejauh ini kan sudah kita eh, fahami secara umum bahwa pemberantasan korupsi itu selalu gagal karena berbeda dengan pendekatan hukum yang formalistik ya. Pendekatan sosiologi melihat bahwa kegagalan pemberantasan korupsi itu karena adanya budaya patrimonialisme yang masih sangat kuat. Ya, meskipun koruptor itu setiap hari ditangkap, besoknya muncul lagi koruptor baru. Karena apa? Karena eh, budaya yang ada di masyarakat itu masih belum apa? Belum ada nilai-nilai integritas. Ya, patrimonialismenya masih tidak akuntabel. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi apa pendekatan alternatifnya dari sosiologi. Nah, ini yang saya kira nanti bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah membangun sebuah sistem patrimonialisme yang akuntabel, ya, menumbuhkan nilai integritas dalam relasi sosial. Nah, patrimonialisme itu ada di mana? Ada dalam sistem kekeluargaan, ada dalam sistem pertemanan, ada dalam sistem komunalitas kelompok. Ya, kemarin yang Eisenstadt itu poinnya ada di sini. Selama ini sistem relasi sosial kita itu tidak akuntabel, sehingga menghasilkan manusia-manusia yang tidak punya budaya integritas, ya, sehingga ketika dia masuk ruang publik dia menjadi agen-agen yang tidak berintegritas, rentan pada korupsi. Bukannya orangnya jahat, tidak, tapi karena sistem budayanya tidak ada. Oleh karena itu kita perlu membangun sistem relasi sosial yang akuntabel melalui 3 poin ini. Ya. Yang pertama, aspek kognitif. Harus ada sosialisasi. Ini saya kira sudah sering kita lakukan. Ya. Sosialisasi kejujuran itu apa? Dari kacamata agama, dari kacamata filsafat, budaya, ekonomi. Untungnya orang jujur begini, tidak beruntungnya orang jujur begini. Nah, lalu ada pelembagaan. Ini tahap kedua yang sangat penting adalah mengeksplisitkan apa sih yang boleh dan yang tidak boleh di dalam pergaulan. Ditulis, kalau memungkinkan ditulis. Kalau tidak, dibangun kesepakatan-kesepakatan. Harus ada upaya untuk mengeksplisitkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Yang jujur itu begini, yang tidak jujur itu begini. Nah, itu perlu disosialisasikan secara eksplisit sehingga semua orang tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan yang ketiga, mekanisme evaluasi. Harus ada forum secara reguler, ya, untuk menceritakan siapa sih yang selama ini jujur, siapa sih yang selama ini tidak jujur. Nah, 3 mekanisme ini harus kita masukkan kepada 3 ruang relasi sosial ini dalam keluarga. Di dalam keluarga harus ada pendidikan tentang kejujuran itu apa. Keluarga harus membangun kesepakatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota keluarga terkait dengan kejujuran. Dan yang ketiga, harus ada forum, ya, sebulan sekali, setahun sekali, untuk membicarakan siapa selama ini yang jujur dan siapa selama ini yang tidak jujur. Nanti pasti ada ujungnya reward and punishment. Apakah dia berupa hadiah, hukuman, atau sekedar pengakuan bahwa oh dia lebih jujur, oh dia selama ini tidak jujur. Ya, dengan 3 poin ini yang akan kita injeksikan ke dalam relasi keluarga, relasi pertemanan, relasi komunalitas, ya, nanti akan terbentuk budaya integritas. Pertemanan tapi akuntabel, berintegritas. Ya. Lalu keluarga juga nggak apa-apa, relasi keluarga itu karena itu bagian dari modal sosial kan, tidak bisa dihilangkan. Yang ada adalah bagaimana menjadikan itu lebih transparan dan akuntabel. Demikian juga dengan kelompok, ormas, orpol, apa itu kita jadikan ini sebagai ruang di mana akuntabilitas terbentuk.